Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Susanti, NIM 2018026, Program Studi D3 Kebidanan Stikes Penyebakti Berlampung. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tema tentang konsep dasar reproduksi. Jadi, apa sih konsep reproduksi itu? Konsep reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi juga mempunyai tujuan, yaitu tujuan utamanya memberikan pelayanan cash pro atau kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif. Sedangkan tujuan khususnya ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan ia hamil, jumlah, dan jarak kehamilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Komponen kesehatan reproduksi terdapat 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen kesejahteraan ibu dan anak. Komponen yang kedua, komponen keluarga berencana. Komponen yang ketiga yaitu komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seperti seksual dan HIV atau AIDS. Kemudian, komponen yang keempat yaitu komponen kesejahteraan reproduksi remaja. Dan yang kelima, komponen usia lanjut. Kesehatan reproduksi dalam siklus perempuan yaitu terjadi dalam 5 masa. Yang pertama, masa konsepsi, yang kedua, masa bayi dan anak, yang ketiga, masa remaja, yang keempat, masa reproduksi, dan yang terakhir, masa usia lanjut. Masa konsepsi yaitu masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara janin dan ibu. Kemudian masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Yang ketiga yaitu masa remaja. Masa remaja, pada masa ini sering terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya yaitu tumbuh kemaluan, buah dada mulai tumbuh, kemudian perubahan tinggi badan, kemudian juga mendapatkan menstruasi, pinggul membesar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, masa reproduksi. Pada masa reproduksi, masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas, dan menyusui. Dan masa antara yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi atau biasanya sering kita sebut dengan KB. Yang terakhir yaitu masa usia lanjut. Masa usia lanjut yaitu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis, dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan. Di antaranya yaitu perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme, dan turunnya massa tulang. Nah, dalam kesehatan reproduksi ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya dan lingkungan, faktor psikologis, dan faktor biologis. Faktor ekonominya yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak tahu tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Kemudian faktor budaya dan lingkungan yaitu faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Faktor psikologis yaitu faktor yang mempengaruhinya rasa rendah hati, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di dalam rumah atau di lingkungan. Kemudian dampak adanya keretakan orang tua dan remaja, dan yang terakhir yaitu depresi. Dan faktor terakhir yaitu faktor biologis. Faktor biologis mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir.
Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar reproduksi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.